Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dalam program Sinuar Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius. Merawat Jagat, Membangun Peradaban. Itu tagline-nya NU itu. Merawat Jagat, ya. Membangun Peradaban. Nah, hari ini kan Siniar yang dibentuk NU Langkat ini penyalur aspirasi, ide dan gagasan. Kemudian ini kan kita temanya kan tata jawara nih. Jawara itu jujur, adil, amanah, wibawa, religius dan berakhlak. Nah, Untuk siapa jawarannya, Bang? iya, calon pemimpin. Karena sebentar lagi dalam tahun 2024 ini kita akan menghadapi yang namanya pilkada. Iya. Calon bupati Langkat ya kan, Ya. khususnya ya kan. Sehingga ya perlulah kita memberi gambaran, memberi sudut pandang, sehingga masyarakat juga bisa memilih pemimpin-pemimpin itu yang benar-benar jawara tadi, yang jujur, yang adil, tapi berwibawa juga. Iya. Jangan jujur adil nanti telepo-lepo ya kan? Iya, telepo-lepo. Nah, dia harus berwibawa juga. Apa namanya itu yang pelongo-pelongo ya? Pelangap-pelongo. Pelangap-pelongo. Siapa itu pelangap-pelongo? Tapi kalau pelangap-pelongo tapi dia jujur dan adil nggak masalah kan? Ya, tapi kan nggak bisa dibilang jawara jadinya. Oh, jadi dia apa aja? Jurdil aja. Jurdil, jujur dan adil. Cocoknya kaum muda juga nih, karena yang sempurna memiliki kriteria jawara ini bukan berarti kita menafikan kaum tua, enggak ya? Kaum tua bukan Muhammadiyah, Bukan engkol-engkol. bukanlah. Sikir. Ya, yang mewakili itu sebenarnya memang seringnya kita nisbahkan kepada kaum muda. Ya, karena memang sepertinya hari ini era-eranya kaum muda. Iya, kan juga bonus demografi tadi kan. Karena kemarin juga pilpres kan yang menang kabarnya ya wah presnya anak muda kan kabarnya. Belum. Ya kan kabarnya. Ini masih tanda tanya juga kan, masih banyak spekulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan bangsa ini memang selesai dengan demokrasinya, mudah-mudahan dengan adil ya kan, tanpa kecurangan. Itu harapan dulu. Anda kok macam pesimis sekali dengan demokrasi nasional nih. Untuk membahas itu telah hadir bersama kita. Iya. Aidir Saputra. Energi kebahagiaan. Suka saya mendengar teknologi. Assalamualaikum Bang Aidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang Aidir? Alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Masih berenergi ya. Iya. Tetap menebar energi kebahagiaan. Iya, menularkan energi kebahagiaan. Karena tagline beliau nih. Iya. Suara Bang Aidir udah Saputra. viral udah. Di mana-mana orang tanya energi kebahagiaan itu. Iya. Energi itu kan energi kebaikan itu yang ditularkan Ustaz. Iya, siap. Kalau kita baik, orang tetangga kiri kanan itu akan jadi baik juga. Sehingga dari energi itu kita bisa bahagia karena energi kebahagiaan. Iya. Memberikan manfaat orang di sekitar kita. Ngomong-ngomong juga Ustadz ini juga legislatif kemarin ya, duduk sebagai anggota dewan kan. 2019. 2019. Ini udah selesai periode? Belum ya? Insya Allah Oktober 2024. Ya tergantung tayang-tayangnya channel ini. Iya. Iya. Berlanjut lagi jadi bupati insya Allah. Insya Allah. Amin. Ini dia kan. Insya Allah. Bang Aidir ini udah mulai manas-manasi mesin nih. Iya udah mulai benar-benar. Udah mulai ada nih terpampang balihonya di kiri kanan jalan. Cek ombak dulu. Tapi cek ombaknya bukan sedang cek ombak memang serius ini nampaknya. Iya kan, cek ombak dulu siapa yang layak untuk jadi wakil beliau. Itu maksudnya. Ya harus sepadan lah ya kan, karena kita memang punya Ustadz ini kan punya format dia. Jadi kan wakilnya ini harus satu spesies lah sama Ustadz ini kan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemimpin jawara yang sedang kita bicarakan ini Ustadz, dan memang isu santri memang kan Ustadz udah mulai pasang baliho di mana-mana ya kan. Jadi udah mulai agak-agak diperbincangkan ya kan, Abdal kan, diperbincangkan di media sosial, di warung-warung, di apalah, warung kopi ya. Warung kopi di Kabupaten Langkat ini. Nah, tentunya Ustadz ini mempunyai strategi ya kan, karena
tentunya kita akan maju, pasti sudah kita siapkan strategi apa yang akan kita bangun untuk ke depan nantinya. Nah, terkait dengan pemimpin jawara ini, menurut Ustadz, kriteria pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, wibawa, amanah, religius, dan berakhlak itu apa menurut Ustaz? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kegiatan hari ini, saya berpikir bahwa maksud dari itu kita bagaimana dekat dengan masyarakat. Yang dalam artian hablum minan nas. Ya. Nah, kemudian juga kita dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, hablum minallah. Maka kalau sudah terjadi keseimbangan, jadi kayak cerita Avatar jadinya. Iya. Jadi ada keseimbangan, maka bagi seorang bupati atau wakil bupati bisa melakukan keseimbangan baik itu di masyarakat, hablum minan nas tadi, dan hablum minallahnya. Nah, begitu dia. Maka semua konsep yang Abang sampaikan tadi dapat tidak terlalu muluk-muluk begitu. Nah, itu dia. Nah, ini sepemahaman saya yang notabene ya mungkin hari ini masih mengaku masih muda gitu ya kan. Masih mewakili suara anak muda nih. Suara anak muda. Iya, benar. Itu Lang. Jadi kalau misalnya dikatakan kaum muda ini juga merupakan pemilih terbanyak, Ustaz ya kan? Iya. Benar nggak? Kalau dalam statistik memang Indonesia ya di presentasi untuk dilangkat, ya juga kaum muda juga kan lebih banyak, lebih mendominasi kaum muda. Nah, bonus Dewa Kerapi tadi kan? Iya benar. Tentunya kalau Ustadz kan saya tahu dari awal, saya kan tahu Ustadz nih pergerakan dia juga masuk melalui remaja masjid, ya kan, aktif di pengajian remaja, membina mahasiswa juga dari mahasiswa juga, banyak berbagai golongan dan berbagai ormas sering mengadakan kolaborasi, kegiatan kolaborasi. Ustadz juga aktif juga di media sosial, di YouTube-nya, apa namanya YouTube-nya Energi Kebahagiaan. Energi Kebahagiaan juga saya lihat juga sudah lumayan ramai gitu kan. Artinya blog-blognya juga apa? Blog ada juga masih ada. Blognya ada. Blog masih ada. Jadi website. Lebih ramah dengan media sosial, lebih mendekati kalangan milenial Z kan. Artinya udah akrab lah gitu. Nah, mensiasatinya ini Ustaz, mensiasati yang kaum yang tua ini gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kalau yang kaum tua ini melihat kaum muda, ada pengalaman kan gitu-gitu kan. Orang pandang sebelah mata lah istilahnya gitu. Belum ada pengalaman nih katanya. Kiat itu kayak mana Ustaz bangun? Untuk pertama kali saya memang awalnya dulu aktif di sekolah melalui Pelajar Islam Indonesia. Jadi alumni PI juga. Oh, PI juga gitu dia. Kemudian kita di BKPRMI juga, kemudian juga di HMI dan beberapa komunitas, dan sampai sekarang saya masih diamanahkan menjadi ketua fatwa salah satu komunitas yang hari ini selalu membuat kegiatan-kegiatan untuk keumatan gitu ya, kepemudaan. Nah, berkaca dari itu, saya berpikir bahwa untuk mengkanternya harus dilakukan dialog-dialog panjang dan mengeluarkan ide-ide apa yang sebenarnya diinginkan anak muda hari ini. Nah, kita tidak menafikan orang tua itu kolot dan lain sebagainya, karena kita tahu orang tua itu punya segudang pengalaman. Benar. Gitu kan. Tetapi bahwa pendidikan yang kita pahami sekarang itu jauh berbeda dengan pola-pola pendidikan di masa orang-orang tua kita dulu. Nah, kalau dulu mungkin main pukul atau lain sebagainya, mohon maaf, mohon izin gitu ya kan. Tapi itu mungkin pola yang dilakukan orang-orang tua kita dulu, karena saya juga pernah mengalaminya dulu ya kan. Pola pendidikan seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa. Maka menjadi salah satu fair educator, pendidikan remaja sebaya, kemudian kita mencari ilmu juga dari anak-anak kecil, anak-anak muda dan lain sebagainya. Juga kita apa yang beliau inginkan. Jadi kita ingin menyalurkan apa yang seorang anak inginkan, apa yang seorang anak muda inginkan. Tapi dengan tanda kutip
positif. Makanya saya selain energi kebahagiaan, langkat positif. Jadi tagline baru menuju 2024 ini langkat positif. Iya. Maka kalau sudah berpikiran positif, ya mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Akan menghasilkan positif dan energi kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bukan mesti harus banyak uang atau dan lain sebagainya lah kita bilang ya. Tidak hanya bentuk materi. Bukan hanya bentuk materi, tetapi bagaimana kehidupan yang layak, kemudian sehat juga dipedulikan. Coba bayangin hari ini BPJS yang kita rasakan di Langkat lah khususnya, kita cerita Langkat, mau berobat terhutang kan, bagaimana kebahagiaan itu. Tapi kalau ada dana talangan atau kita kasih solusi ya, ide-ide terbaik di Langkat ini, jadi orang ketika sakit nggak pusing-pusing lagi untuk mencari biaya, ya gitu dia. Karena ekonomi kita kan sekarang carut marut gitu ya kan. Lagi sulit, lagi meroket dan sebagainya. Nah ini yang kita punya gagasan ke depan, baik itu di bupati atau di wakil bupati, ini harus kita tawarkan ke publik gagasan-gagasan kita. Nah, udah ada gambaran wakilnya siapa nanti? Belum, ini masih mana sih dulu. Masih. Atur strategi dulu. Ini mungkin di gaspol setelah lebarannya baru di gaspol nih. Bisa jadi ya kan. Kalau ke depan kita mau dia jadi bupatinya Langkat 1 atau Langkat 2, kita lihat nanti lah ya. Iya. Karena yang penting siapapun nanti bupatinya atau wakilnya siapapun, pada intinya tenang saja. Saya ada di sini. Iya. Ada tahu itu siapa? Tenang saja. Yang tadi lah ya kan. Ya. Yang keluarga tadi bukan. Kalau gitu nanti jadi wapres itu. Oh iya. Bentar lagi ya. Oke Ustadz. Terus kan Ustadz, nah Ustadz itu kan anggota dewan di Komisi Pendidikan ya? Saya di Komisi A. Ya. Bidang pendidikan itu. Komisi A itu bidang pemerintahan. Yang pendidikan kemarin? Pendidikan Komisi 2. Komisi 2 ya. Itu mengenangani apa itu, Ustaz? Kalau Komisi A atau Komisi 1 itu bidang pemerintahan seperti Dukcapil, kemudian camat, desa, begitu dia. Kalau misalnya ada masyarakat, makanya lebih linear ya dengan komisi Ustadz ya. Misalnya ada masyarakat yang ingin advokasi buat KTP gratis, Pak tolong buatkan. Gitu. Akte kelahiran, masalah BPJS tadi, dampingan hukum, hukum ya. Lebih ke sana juga ya berarti ya. Udah lebih real berarti Ustadz ini tinggal merawat dapil aja ini lagi kan. Sebelumnya saya di Komisi 4 atau Komisi D kalau di Langkat ya. Itu bidang pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik. Makanya kita berkecimpung di situ. Makanya banyak berhubungan jalan-jalan rusak ya Ustaz ya. Jalan-jalan rusak gitu dia. Iya. Jalan-jalan rusak ya di Ustaz betuli. Melalui dapil beliau, orang berdasarkan aspirasi konstituen beliau lah kan. Iya, benar. Nah terkait itu Ustaz, kan Ustaznya hampir 5 tahun sudah berada di legislatif. Menurut pandangan Pak Aidir lah, kayak mana ini hubungan tata kelola pemerintahan kita antara legislatif dan eksekutif? Karena ini kan juga berkaitan dengan kepemimpinan bupati ke depan. Iya benar. Kalau sejauh ini yang saya rasakan ya di dalam hubungannya baik-baik saja ketika komunikasi berjalan dengan baik. Tetapi kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka hubungan akan terjadi kesalahpahaman begitu ya. Selama ini yang terjadi? Ya selama ini masih baik-baik saja karena secara kekuatan politik pimpinan di Langkat sebelumnya juga orang partai politik. Nah begitu, maka masih ada keterwakilan atau wakil Langkat 1 sebelumnya ada di dalam. Jadi komunikasinya 2 arah, bukan 1 arah. Makanya bisa lobby-lobby untuk membela masyarakat karena kita tahu semua berpikir dan melakukan pembelaan kepada masyarakat. Tergantung niatnya masing-masing lah kita bilang. Ya karena memang kan ada pokir-pokir gitu ya kan, ada aspirasi. Nah, makanya tetap juga melakukan pembelaan kepada masyarakat ya sekitarnya atau pendukung dan pemilihnya begitu.
dengan pola yang berbeda lah sesuai dengan ini ya. Dengan pola-pola yang berbeda lah kita bilang ya kan. Karena kan menjadi seorang pimpinan ini kan juga berkaitan, anggaran juga berkaitan dengan legislatif ya kan. Kalau komunikasi ini nggak jalan, nggak bagus, lobby-lobby tadi, ya nyendat juga Ustaz ya. Sebenarnya kalau kita menurut pengalaman kita ya, kalaupun tidak terjadi komunikasi yang baik bagi seorang pimpinan di Langkat ini, ya bisa saja berjalan semestinya dengan menggunakan APBD yang lama, misalnya 2023 menggunakan 2022, misalnya tidak disetujuin di paripurna, misalnya seperti itu ya kan. Tidak terjadi dialog dan komunikasi yang baik, ini ambil terburuknya kita bilang ya, kita menggunakan anggaran yang lama begitu. Begitu dia. Makanya bagi seorang pemimpin baik itu kabupaten, kota, kemudian provinsi, presiden, dia masih bisa menggunakan apa kita bilang ya, hak-hak bagi seorang eksekutif ya, bupati atau gubernur atau presiden, dia masih menggunakan peraturan-peraturan beliau sendiri masih bisa. Tapi kan tidak terjadi komunikasi dan perjalanan pembangunan yang baik kalau begitu kan. Artinya terjadi putus komunikasi, dialog satu arah, berarti ada apa dengan daerah itu, kan tidak baik. Nah, maka bisa dicurigain. Makanya di Indonesia hari ini ada lembaga KPK. Nah, itulah tugasnya. Kan semua menjadi pertanyaan, ada apa ini? Kenapa tidak terjadi dialog yang baik? Kenapa paripurna bisa gagal? Kenapa kalau terjadinya laporan pertanggungjawaban tidak diterima, kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Sebenarnya kan prinsipnya kepada siapapun, baik kepada istri, anak-anak, kemudian keluarga, masyarakat, bukan hanya di pemerintahan ya. Kalau dialognya bagus, kemudian ada keputusan bagus, kan baik-baik saja. Di hal yang terkecil saja. Gitu. Itulah pentingnya tadi komunikasi ya. Komunikasi. Kalau terkait dengan pemerintah kan komunikasi politik kan. Komunikasi politik. Proses lobby juga kan. Iya, lobby. Cuman kan di dunia politik ini kan lebih besar tarik menarik kepentingannya itu, Ustaz. Itu ya, makanya tadi kan saya bilang semua ingin membela masyarakat, kan begitu kan? Maka tadi saya bilang kan gitu, yang partai A, partai B, benar. Semua kan ingin membela masyarakat, baik itu pendukungnya masing-masing gitu. Iya. Ya tentunya kan untuk ke depan di pemilu-pemilu berikutnya. Berarti untuk keberlanjutan. Untuk keberlanjutan. Berarti ini bisa dilanjutkan. Makanya kalau ada tagline lanjutkan begitu kan? Iya. Nah, kalau dia sudah merasa bekerja, maka ada tulisan lanjutkan begitu. Dengan percaya diri dia melanjutkan ya kan. Karena kerjaan dia ada yang belum tuntas begitu. Iya. Cuma ada juga yang mungkin nggak nampak kinerja, tetap lanjutkan juga. Lanjutkan untuk menyusun rencana dulu. Iya. Dari pertama sampai sekarang masih rencana aja. Ya sebenarnya tidak semua teman-teman baik itu di legislatif dan eksekutif itu bekerja dengan baik ya, artinya hanya dengan segala kepentingan saja sebenarnya kan. Iya. Benar. Ya politik itu kan berdasarkan kepentingan. Iya, kadang pun juga nggak sanggupnya artinya gini, dengan kawasan Langkat yang luas lah contohnya kita bilang kan. Ya kita contohnya saya cuman di dapil, sebelumnya saya dapil 4 itu ada 5 kecamatan kan, tidak semuanya saya jangkau, tidak cover dan lain sebagainya. Kalau 5 kemudian 3 kecamatan kan nggak semuanya juga. Iya, makanya kan dibagi-bagi begitu. Oke, tak terasa waktu sudah hampir 15 menit ya kan. Kayaknya dipadakan sampai sini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mungkin nanti kita bisa dialog lebih tajam lagi kan. Insyaallah. Karena masih ini nih, masih belum puas bagaimana. Karena memang kita udah bicara tentang Langkat ini, persoalannya udah mulai serius. Karena kan kita memiliki sejarah yang buruk kan kemarin dengan pemimpin yang telah lalu, catatan buruk. Jadi memang hari ini di NU sendiri memang lagi serius untuk merancang bagaimana pemimpin yang baik untuk masyarakat Langkat. Nah, lahirlah Sinuar ini ya untuk memberikan edukasi. Jadi masyarakat ke depan ini nggak hanya apa ya, istilahnya kalau dulu milih kucing dalam karung.
Iya. Kalau sekarang milih kucing bisa melalui Shopee, melalui platform kan gitu. Melihat kemana itunya kan. Iya, karena sayang sekali Langkat ini kan budayanya ya kan, kemudian Karena juga Langkat terkenal misalnya tadi ya Serambi Mekah. Serambi iya, Mekah sama juga. Mekah ya. Padahal potensinya banyak kan sebenarnya kan. Iya. Lautan, Iya, makanya sebenarnya pegunungan juga ada. makanya sebenarnya Potensi banyak itu yang besar. banyak yang sebenarnya ini perlu kita diskusikan lebih dalam dan tajam lagi bagaimana menggali potensi Langkat ini juga kan Ustaz. Dari segi budayanya, dari segi ekonomi, bagaimana ekonomi masyarakat Langkat ini yang tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Banyak yang sarjana tetapi tidak mempunyai pekerjaan, Iya, atau betul. sarjana yang dia itu nggak tahu mau ngapain, dan ini jadi tanda tanya yang serius untuk merancang kepemimpinan ke depan. Mungkin lain waktu sama Belum kreatif ya. Lain waktu kita sama Ustadz ini agar terserap energi kebahagiaan itu. Sehingga bisa menjadi Langkat yang positif. Langkat yang positif. Ya. Itu aja mungkin sahabat Sunuar, saya Sapawi Aljawi dan rekan saya, sahabat saya Alang Abdal. Kita akan bertemu di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.